Selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 sesuai dengan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dampak pandemi COVID-19 ini sampai dengan sekarang masih kita rasakan, yaitu perekonomian yang belum pulih, sehingga pemerintah merasa perlu untuk eh, memperluas kembali dan menyederhanakan beberapa ketentuan agar banyak wajib pajak atau masyarakat wajib pajak yang tertarik untuk mengikuti insentif yang telah disediakan oleh pemerintah ini. Yaitu beberapa insentif sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 menggantikan Peraturan Menteri Keuangan yang lalu Nomor 44. Terdiri dari PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, PPh Final UMKM ditanggung pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan pengembalian pendahuluan PPN. Selain dari insentif ini, juga terdapat insentif lainnya yang diatur di dalam peraturan-peraturan pemerintah seperti PP 29 dan PMK 28, yaitu diantaranya tentang penjualan obat alkes yang kaitannya dengan pandemi, dalam menghadapi pandemi ini. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak membahas itu. Saya hanya ingin membahas tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 dan tata cara pengajuan insentifnya. Yang pertama, PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah. Jadi di sini yang mendapat insentif adalah pegawainya. Namun pegawai yang memiliki penghasilan tidak lebih dari 200 juta setahun itu tidak perlu mengajukan sendiri-sendiri. Cukup yang mengajukannya adalah pemberi kerjanya atau perusahaannya. Yang apabila perusahaannya tersebut masuk dalam klasifikasi lapangan usaha yang menerima insentif ini. Bisa dicek sendiri di lampiran A Peraturan Menteri Keuangan ini. Atau pemberi kerja atau perusahaannya itu masuk di dalam kriteria perusahaan KITE dan perusahaan yang mendapat izin terkait keharusan berikat. Apabila termasuk ke dalam 3 kriteria ini, maka hendaknya pemberi kerja atau perusahaan mengajukan insentif ini agar para pegawai nanti dapat menerima atau dapat mendapatkan manfaat dari insentif ini. Namun tentunya pegawai tersebut harus memiliki terlebih dahulu NPWP. Lalu ketika perusahaan telah memperoleh perizinan dari DJP, maka PPh Pasal 21 yang dipotong dari gaji karyawan itu dikembalikan kepada karyawan yang bersangkutan, yaitu dengan cara dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Sehingga nantinya PPh Pasal 21 uang yang dibayar tunai dari perusahaan dapat digunakan oleh karyawan yang bersangkutan. Dikecualikan dari pemberian insentif ini adalah apabila penghasilan pegawai ini
diperoleh dari dana APBN atau APBD. Atau yang PPh pasal 21-nya telah ditanggung pemerintah terlebih dahulu sebelum adanya ketentuan ini. Lalu PPh pasal 21 ini diberikan sejak masa pajak April sampai dengan masa pajak Desember 2020. Bagaimana tata caranya? Yaitu pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan melalui saluran online, ya, DJP online. Yaitu bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki cabang, cukup pusatnya saja yang mengajukan. Namun akan berlaku untuk seluruh cabangnya yang memiliki kewajiban PPh pasal 21. Sayangnya insentif ini berlaku sejak masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak Desember. Jadi tidak berlaku mundur, namun berlaku hanya ketika kita mengajukan pemberitahuan sampai dengan masa pajak Desember. Maka dari itu, ayo segera teman-teman ya mengajukan insentif yang sangat bagus ini. Nah, jangan lupa pemberi kerja melakukan pelaporan setelah tadi melakukan pemberitahuan, lalu melakukan pelaporan. Pada website yang sama, yaitu dengan mengisi daftar Excel-nya, yaitu berapa pegawai yang menerima penanggungan tadi, berapa penghasilan bruto yang dibayarkan, dan berapa jumlah PPh pasal 21-nya. Lalu jangan lupa dibuatkan kode billing yang diinput di keterangannya dengan kalimat PPh pasal 21 ditanggung pemerintah X PMK nomor 86 tahun 2020. Jangan lupa ditulis itu. Saya ulangi, jangan lupa di kode billing tadi, cetakan kode billing di bagian di kolom keterangan dibuat PPh atau ditulis PPh pasal 21 ditanggung pemerintah X PMK nomor 86. X itu eksekutorial. Lalu pemberi kerja yang memanfaatkan insentif ini, setiap cabangnya harus melaporkan sesuai dengan besaran PPh pasal 21 di setiap cabangnya. Jadi meskipun yang mengajukan permohonan tadi hanya pusatnya saja, tetapi ketika menyampaikan realisasi itu di tiap-tiap cabang yang memiliki NPWP masing-masing. Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, ini bentuk pelaporannya. Kemudian yang kedua, PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Di sini siapa penerima insentifnya? Yaitu semua wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Peredaran bruto tertentu itu apa? Yaitu peredaran bruto yang tahun lalu atau tahun ini tidak akan lebih dari 4,8 miliar omsetnya dalam setahun. Dan langsung saja menyampaikan laporan realisasi berapa PPh final yang akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi, pada peraturan yang lama, wajib pajak harus mengajukan permohonan terlebih dahulu, namun untuk ketentuan yang terbaru tidak diperlukan lagi pengajuan itu, langsung saja menyampaikan laporan realisasi. PPh final ditanggung pemerintah diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020. Nah, ini perluasan ya, yang sebelumnya hanya sampai dengan September. Dengan PMK ini maka dipertegas lagi insentif akan diberikan sampai dengan Desember 2020. Maka jangan sampai ketinggalan ya. Kita harus cepat
mengajukan ini, laporan realisasi ini. Bagi wajib pajak yang belum memiliki surat keterangan, dapat diperlakukan sebagai pengajuan surat keterangan sepanjang memenuhi PMK 99 tahun 2018. Nah, surat keterangan ini apabila kita akan bertransaksi dengan pihak lain. Jadi apabila kita tidak bertransaksi dengan pihak lain, jadi ini tidak diperlukan surat keterangannya. Nah, yang barusan saya jelaskan, bagaimana bila kita bertransaksi dengan pihak lain atau pihak pemotong dan pemungut pajak? Maka surat keterangan itu diperlukan untuk pihak pemotong atau pemungut tadi melakukan konfirmasi apakah kita, dalam hal ini, itu berlaku ketentuan PP nomor 23 tahun 2018 tadi atau tidak. Dalam artian, apakah kita ini akan melaksanakan PPh 0,5% dari omset atau tidak. Maka diperlukanlah surat keterangan ini, dan mereka nanti akan melakukan konfirmasi surat keterangan yang kita miliki di menu rumah konfirmasi dokumen. Nah, lalu jangan lupa ketika mereka akan melakukan pemotongan, lalu memang benar surat keterangan kita telah terkonfirmasi, jangan lupa untuk membuat juga cetakan kode billing yang bertuliskan PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 86. Apabila kita tidak bertransaksi dengan pemotong atau pemungut, kita hanya menyetor PPh kita sendiri, maka ini tidak perlu dilakukan. Bagaimana caranya kita mendapatkan insentif tadi? Sebelumnya tentunya kita harus memiliki login terlebih dahulu di DJP Online. Jadi bagi para wajib pajak yang baru saja mendaftar, maka langsung mengurus login di DJP Online dengan meminta e-fin. Selanjutnya kita bisa mengakses login e-reporting, yaitu di https://e-reportingcovid19.pajak.go.id atau masuk ke DJP Online. Di situ pada menu profil silahkan ditambahkan layanan e-reporting. Setelah itu baru kita bisa dapat mengakses menu e-reporting. Di dalam menu e-reporting ini tadi banyak sekali layanan-layanan seperti PPh final DTP, PPh pasal 21 DTP, kemudian pembebasan PPh pasal 21 eksekutorial dari PMK 28, ada juga pembebasan PPh pasal 22 sesuai dengan PMK 28 dan yang lainnya. Nah, setelah kita masuk dalam e-reporting, kita klik button tambah pelaporan. Nah, tambah pelaporan. Kemudian kita pilih jenis pelaporan realisasi baru. Ya. Pilih jenis pelaporannya. Kemudian nanti akan muncul kode keamanan seperti ini. Kita ikutkan saja MXMD yang tampil di layar itu seperti apa. Kemudian akan muncul nanti laporan realisasi dengan format Excel. Ya. Nah, nanti akan di sini petunjuknya akan ada. Jadi jangan lupa nanti melakukan validasi makro, ya, validasi makronya nanti ada menu validasi di situ diklik. Nanti saya akan buatkan video tersendiri tentang bagaimana tata cara validasi makro dan bagaimana cara mengatasi apabila nanti ada error saat validasi makro. Terakhir kita melakukan upload file Excel laporan realisasi tadi.
Jadi di sini ada dua laporan realisasi file Excel tadi, yaitu atas usaha yang kita store sendiri PPh-nya. Kemudian yang kedua atas usaha yang PPh-nya dipotong, yang akan dipotong oleh pemotong atau pemungut pajak. Apabila kita menyetor sendiri, maka cukup kita tuliskan di sini berapa peredaran usahanya. Misalkan bulan Juli, lokasi usahanya di Menteng dengan NPWP sekian, lokasi usahanya di Menteng dengan NPWP sekian, berapa omsetnya? Misalkan 100 juta. 100 juta di sini kita buat. PPh finalnya berapa? 100 juta kali setengah persen. Yaitu sebesar 5 juta. Sebesar 500.000 maksud saya. 500.000. Namun apabila kita di dalam bulan tersebut ada bertransaksi dengan pihak lain, maka di sini kita buat NPWP pemotong atau pemungutnya siapa. Misalkan PT Pusri. PT Pusri, kita bertransaksi dengan PT Pusri, maka kita dipotong PPh, akan dipotong oleh mereka, namun karena kita telah menunjukkan surat keterangan tadi, maka kita tidak jadi dipotong, tetapi di sini kita melaporkan berapa PPh yang nanti akan ditanggung oleh pemerintah. Kemudian kita masukkan juga kode billing yang sudah kita buat tadi. Nah, laporan dan lampirannya ini disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Oke, selanjutnya adalah pembebasan PPh pasal 22 impor. Jadi ini khusus untuk wajib pajak yang melakukan impor. Jadi siapa saja yang memperoleh insentif, yaitu wajib pajak yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha tertentu sesuai dengan lampiran H, silakan dicek di lampiran H. Atau wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT. Atau wajib pajak yang telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat. Dan yang kedua, wajib pajak ini harus mengajukan permohonan surat keterangan bebas atau SKB. Bagaimana caranya? Caranya juga sama, mengajukan melalui saluran tertentu, yaitu DJP online tadi. Kemudian melampirkan keputusan Menq tentang fasilitas KIT atau keputusan Menq tentang izin penyelenggaraan kawasan berikat. Nah, pembebasan berlaku sejak tanggal SKB terbit sampai dengan 31 Desember 2020. Ini bentuk SKB-nya. Jadi, setiap kali kita melakukan impor, maka akan dibebaskan. Jadi, bukan ditanggung, tetapi dibebaskan. Jadi, apabila wajib pajak memenuhi kriteria, maka akan terbit SKB. Namun, apabila tidak memenuhi kriteria, maka wajib pajak akan menerima surat penolakan. Jadi tidak ada PHP di sini ya. Kita pegang apakah kita dapat, maka kita menerima namanya SKB, tetapi apabila kita ditolak, maka kita akan memegang surat penolakan. Lalu wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor melalui menu e-reporting tadi. Jadi setiap 3 bulan sekali, yaitu masa April 2020 sampai dengan Juni, itu paling lambat tanggal 20 Juli sudah kita lewati. Dan untuk masa Juli sampai dengan Desember berubah, kemarin 3 bulan sekali, tetapi ini menjadi setiap sebulan sekali, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi untuk Juli paling lambat 20 Agustus. Agustus paling lambat 20 September. Bagaimana caranya? Yaitu laporan realisasi pembebasan pajak penghasilan pasal 22 impor. Di sini kita masukkan identitas, nomor PIB-nya, tanggal PIB-nya, dan nilai impornya, lalu PPh pasal
dua impornya berapa. Jadi untuk mendapatkan pembebasan PPh pasal 22 impor, kita wajib melakukan laporan realisasi dengan mencantumkan nomor PIB dan tanggal PIB beserta nilai impor dan PPh pasal 22 impornya berapa. Kemudian selanjutnya insentif berupa pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Jadi tadi untuk yang PPh wajib pajak UMKM, PPh final wajib pajak UMKM, ini yang apabila wajib pajak tidak lagi memenuhi ketentuan UMKM, yaitu apabila omsetnya di atas 4,8 miliar. Maka wajib pajak dapat menerima insentif berupa pengurangan PPh pasal 25 yang seharusnya berutang sebesar 30%. Jadi ini sifatnya sementara karena yang mendapat insentif adalah PPh pasal 25-nya berupa pengurangan 30%. Sama yaitu wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu tadi, KLU sebagaimana dalam lampiran M. Kemudian wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan kita, lalu wajib pajak yang mendapatkan izin terkait kawasan berikat. Dan menyampaikan pemberitahuan pengurangan. Langsung melakukan pemberitahuan pengurangan. Wajib pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP terdaftar melalui DJP online. Jadi pengurangannya ini berlaku sejak masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak Desember 2020. Jika wajib pajak tidak memenuhi kriteria, maka akan menerima surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25. Seperti ini formatnya. Jadi kita menyampaikan pemberitahuan, kemudian apabila kita ditolak maka akan mendapatkan penolakan, surat penolakan. Namun apabila kita dikabulkan, maka kita akan menerima persetujuan. Lalu setelah itu kita wajib melakukan laporan realisasi. Nah, aturan yang sebelumnya laporan realisasi ini tiap 3 bulan sekali, namun aturan terbaru dilakukan setiap 1 bulan sekali. Yaitu masa Juli dilakukan pelaporannya paling lambat tanggal 20 bulan Agustus, yaitu pada hari ini. Kemudian masa Agustus paling lambat September. Segera diajukan, jadi jangan sampai insentif-insentif yang telah disediakan oleh pemerintah tidak kita pergunakan. Bagaimana tata cara pengisiannya? Gampang saja, di sini masa pajak yang kita laporkan, misalkan masa pajak Juli, masa pajak Agustus, PPh terutangnya berapa? Lalu pengurang angsuran di sini berapa? Menjadi berapa? Yang terakhir, insentif tentang pengembalian pendahuluan PPN bagi wajib pajak berisiko rendah. Yang menyampaikan SPT PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, jadi yang khusus untuk, jadi di sini bukan dibebaskan PPN, tidak dikenakan PPN, tetapi pengembalian pendahuluan bagi PKP yang SPT masa PPN-nya lebih bayar dengan nilai restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Siapa penerima insentif? Yaitu PKP yang berisiko rendah. Yang mana? Yaitu yang memenuhi syarat sesuai dengan lampiran P, kode klasifikasi lapangan usaha. Atau yang sama tadi yang telah ditetapkan sebagai perusahaan kita, atau wajib pajak yang telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat. Kemudian yang menyampaikan SPT PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar rupiah. Dan memilih atau mencentrang pengembalian pendahuluan kelebihan
pembayaran pajak berdasarkan pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN pada SPT masa PPN yang dimaksud. Jadi harus dicentang pengembalian pendahuluannya. Nah, untuk SPT masa PPN pembetulan yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020 dapat disampaikan paling lama 31 Januari 2021. Siapa PKP beresiko rendah ini? Yaitu meliputi PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. Dijen Pajak juga tidak perlu menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah. Dan PKP memiliki clue tertentu sesuai dengan lampiran P yang masih berlaku saat penyampaian SPT lebih bayar restitusi ini. Tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang, penyerahan kepada pemungut, dan penyerahan yang tidak dipungut PPN. Jadi, inilah PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam PMK ini, jadi diperluas pengertiannya. Ketentuan peralihan yaitu insentif PMK berdasarkan PMK 23 dan atau PMK 44 tetap dapat dimanfaatkan sampai dengan masa Desember 2020. Jadi yang sudah mengajukan sebelumnya tetap dapat dimanfaatkan sampai dengan masa Desember. Meskipun di dalam ketentuan yang lama itu hanya sampai dengan masa September, tetapi tetap dapat, jadi tidak perlu menyampaikan kembali sesuai dengan PMK ini. Jadi tetap dapat dimanfaatkan sampai dengan Desember. Dengan catatan yang bersangkutan atau wajib pajak melakukan penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif, baik itu berupa pembebasan PPh pasal 22 impor, ataupun pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25, dan PPh final DTP UMKM. Nah, untuk perubahan mengenai pembebasan PPh pasal 22 impor dan PPh pasal 25 ini, yang dahulunya pelaporannya tiap 3 bulan sekali, maka untuk aturan terbaru menjadi 1 bulan sekali, mulai masa Juli 2020. Saluran tertentu adalah web pajak.go.id, yaitu DJP online. Seperti ini tampilannya. Ya, jadi apabila kita masuk pertama kali akan tampil seperti ini. Kemudian kita klik menu layanan paling ujung. Di sini ada menu e-reporting. So diklik di sini, kita bisa dipilih apa saja yang akan kita lakukan, yang akan kita ajukan. Jadi, apabila menu e-reporting ini belum ada, maka kita klik terlebih dahulu menu profil, kemudian kita tambahkan layanan menu e-reporting. Baik, demikian penjelasan singkat dari saya. Jadi, apabila ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar. Jadi, jangan malu-malu, silahkan bertanya agar teman-teman para wajib pajak tidak ketinggalan memperoleh insentif ini. Jadi, pemerintah telah membuat penyederhanaan, memperluas KLU, siapa saja memperoleh insentif ini. Diharapkan semua wajib pajak dapat mengikuti insentif ini. Demikian, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai dengan akhir. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.